Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami sudah ada di akhir pekan di minggu ini, dan terima kasih Tuhan sudah menolong kami, dan saatnya kami kembali hendak merenungkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah jadilah orang yang terhormat. Saudara, suatu hari seorang wanita didatangi seorang pemulung. Dengan sopan si pemulung tersebut membuka topinya yang usang, kemudian membungkukkan badannya dan memberi hormat, serta berkata, "Maaf ibu, bolehkah saya membantu memotong rumput halaman rumah ibu? Karena saat ini saya lapar dan saya butuh makan." Dengan sinis wanita ini menatapi seluruh tubuh pemulung tersebut dan membentaknya dengan kasar dan berkata, "Pergi kamu, saya bisa kerjakan ini sendiri. Kamu juga harus bekerja supaya bisa berhasil. Kalau kamu tidak pergi, akan saya panggil suami saya." Dengan sopan si pemulung itu menjawab, "Suami ibu pasti sedang tidak ada di rumah, bukan?" Ibu itu terkejut. "Bagaimana kamu tahu suamiku sedang tidak ada di rumah?" tanyanya. Dengan suara bernada kelaparan si pemulung itu menjawab, "Karena dengan sikap ibu sekasar ini, tidak mungkin suami ibu betah tinggal di rumah. Kalaupun sekarang ia di rumah, pasti ia sedang sakit." Ya. Seketika wanita itu terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, wajahnya berlinang air mata setelah menyadari bahwa benar ia selalu bersikap kasar terhadap suaminya. Nah saudara, bukankah satu kebodohan jika pernikahan yang telah dibina bersama dengan maksud menikmati bahagia, tetapi kemudian dirusak hanya oleh sikap perbantahan, perdebatan, dan marah-marah yang meledak-ledak. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak cukup seseorang disebut terhormat itu hanya karena ia memiliki gelar, jabatan, pengaruh, dan juga hanya bila orang itu memiliki banyak uang atau harta atau kekuasaan. Memang orang-orang seperti ini biasanya akan lebih banyak diberi panggung, banyak dicari, banyak juga disukai, dan ditemanin orang. Ya, ada istilah di mana ada gula, ya di situ ada semut. Tetapi Alkitab memiliki penilaian yang berbeda tentang orang yang terhormat. Orang disebut terhormat adalah sebagaimana firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah apabila orang itu menjauhi perbantahan atau perdebatan yang tak berujung. Itu ada di dalam Amsal 20 ayat 3 bagian A. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Yang kedua adalah orang disebut terhormat apabila orang itu tidak membiarkan amarahnya meledak-ledak. Ya, Amsal 20 ayat 3 bagian B. Ya, ini induktifnya ya. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya. Nah, dengan kata lain sebaliknya, setiap orang yang kalau memang dia pintar, dia terhormat, pastilah tidak akan membiarkan dirinya hidup dalam perbantahan, hidup dalam perdebatan, apalagi hidup di dalam amarah yang meledak-ledak. Nah, karena itu, mari Bapak Ibu jadilah yang terhormat, yang akan dikenang bukan karena hartamu, gelarmu, dan jabatanmu, melainkan karena sikap hatimu, karyamu, dan integritasmu. Kiranya Tuhan menyertai firman-Nya, memberkati Bapak Ibu, dan terus menjadi orang yang terhormat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang terhormat. Sudah Tuhan anugerahkan segala yang baik sehingga hidup kami, kehormatan kami terpancar dalam hati kami dengan sikap dan integritas yang baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.